bawah dashboard sehingga rentan untuk mengisap debu dan kotoran dari karpet mobil. Nah, sekalipun sudah ada filter udara, nyatanya kotoran yang terisap membuat evaporator itu tersumbat dari kotoran. Kemudian untuk AC di rumah atau pendingin, bisa jadi itu disebabkan karena kurangnya perawatan. Padahal cara merawat AC rumah itu tidak begitu sulit. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijabarkan oleh Bapak Romdoni STMT sebagai dosen S1 Teknik Elektronik Universitas Pamulang. Dan kemudian pada akhir acara ini teman-teman semuanya atau para hadirin dalam Zoom meeting pagi hari ini dipersilakan untuk mengisi formulir untuk mendapatkan sertifikat dan juga bisa mempertanyakan dari pemberi materi. Nah, sekarang waktu dan tempat akan kami persilakan kepada Bapak Romdoni. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Bapak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada Ibu Eli Amelia. Suara saya cukup jelas tidak, Ibu? Sudah cukup, Bapak. Oke, kita langsung mulai saja ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, monggo dipersilakan berlanjut, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadur Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di hari Minggu ini tanggal 23 Oktober 2022. Pada hari ini saya akan memberikan materi atau sharing session mengenai pengalaman pribadi tentunya ya. Ini bagaimana merawat AC dengan baik dan benar tentunya, atau kita tahu, kita mau dan kita mampu mengimplementasikannya secara langsung tanpa kita harus memanggil seorang teknisi gitu kan. Pada dasarnya ini sangat mudah sekali untuk dilakukan kalau kita tahu ilmunya, kita mau untuk bisa mengerjakannya dan kita mampu untuk bisa menganalisa kerusakan yang ada pada unit AC tersebut. Jadi pada paparan pagi hari ini insya Allah saya akan memberikan materi mengenai pengalaman pribadi tentunya yang berhubungan dengan unit AC, terusnya definisi tentang AC, bagaimana cara merawat AC dengan baik agar selalu dingin, dan tentunya juga contoh kasus yang selama ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi make AC to maintain your air conditioner. Oke, kita pindah slide dulu. Sudah pindah belum ya slide-nya? Terlihat pindah nggak? Belum bisa, Bapak. Bentar ya, ada gangguan. Oke. Ya. Pindah ya, baik. Ya, Pak. Baik, pada pagi hari ini kita relax have fun aja sambil coffee break, sambil teman secangkir kopi seperti itu ya. Di sini kita berdiskusi, relax aja, santai. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat tentunya seperti itu ya, dan bisa langsung diimplementasikan di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Sebelumnya saya doakan semoga kejayaan, keberkahan, kemurahan rezeki semoga Allah limpahkan kepada kita yang hadir pada minggu hari ini,
dalam rangka thalabul ilmu ya, mencari ilmu agar senantiasa nanti bisa langsung diimplementasikan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik, perkenalkan, nama saya adalah Romdoni ya. Saya adalah salah satu dosen teknik elektro. Saya bekerja di Universitas Pamulang, bergabung sejak tahun 2017 hingga sekarang. Kebetulan saya dikasih pembelajaran di Universitas Sutomo dan juga Universitas Pamulang, karena Universitas Pamulang dan Sutomo ini masih dalam Sasmita Jaya Group, masih dalam satu manajemen. Selain saya juga sebagai seorang dosen, saya juga sebagai seorang teknisi spesialis air conditioner, maintenance, dan juga seorang instruktur. Itu mungkin data diri saya. Ya, saya juga punya sebidang usaha ya, punya workshop bengkel di bidang air conditioner, spesialis AC mobil, seperti itu. Mungkin sedikit gambaran dari profil saya seperti itu. Oke, section break ya. Kita di sini ada game ya, game konsentrasi di sini agar lebih fokus gitu dalam menerima materi yang akan saya sampaikan. Semoga nanti para audiens ini bisa lebih fokus dan juga bisa menerima itu materi yang nanti insya Allah akan saya sampaikan 2 jam ke depan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan ya, bagi yang bisa menjawab nanti ada ada sedikit door prize mungkin gitu ya dari panitia nanti. Ini ada pertanyaan 2 ya, nanti tolong dijawab. Apabila bisa menjawab nanti diangkat tangannya, diresen apa jawabannya. Jadi ibu kota Amerika itu New York atau New York? Apa jawabannya? Apakah yang kiri atau yang kanan? Ada yang bisa jawab? Kita melatih konsentrasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke isi materinya. New York, Pak. Ya, dari Kiri, siapa? Pak. Dari siapa? Angkat tangannya. Kiri. Asep, Pak. Asep Jumari. Asep Jumari. Apa jawabannya, Mas Asep? Washington DC, Pak. New York. New York ya. Tadi yang jawab Washington DC siapa? Saya, Pak. Muhammad Idris, Pak. Nah, betul. Jawabannya adalah Washington DC ya. Anda tertib Bu yang jawab New York dan New York. Itu berarti belum fokus. Silakan ambil secangkir kopinya ya. Cangkir kopinya silakan diminum. Kita fokus ke pertanyaan kedua. Ya, nanti dicatat namanya ya, Mas yang tadi menjawab. Yang pertanyaan berikutnya yaitu adalah jika seekor kuda menghadap ke timur, ekornya menghadap kemana? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ke bawah. Saya, Pak. Ke bawah. Pak. Ke tanah, Pak. Tanah. Iya. Saya, Pak. Ke barat. Mana, Pak? Ke tanah. Karena tidak bisa melihat, Pak. Karena tidak punya mata. Jangan keroyokan, satu orang. Saya, Pak, Rahmatullah. Ya, jawabannya apa, Mas? Karena tidak bisa melihat, Pak. Nggak punya mata. Ya, jadi jawabannya apa? Tidak punya mata, Pak. Jawabannya. Tidak punya mata. Kurang tepat ya. Ada yang lain? Agus Maulana, Pak. Ya. Ke bawah. Iya, betul ya, Agus. Jadi ke bawah ya jawabannya ya. Jadi jika seekor kuda menghadap ke timur, ekornya pasti menghadapnya ke bawah ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi ke bawah. Oke, terima kasih Mas ya. Nanti dicatat namanya, di-share ke panitia gitu ya. Ke atas, bukan ke bawah. Pak Edi. Oke, baik. Kita fokus ke materi sekarang. Oke, bisa dilihat slide-nya. Oke, baik ya. Di sini hasil survei ya. Dari 100 customer
yang dilayani oleh saya itu hanya 10% yang paham bagaimana kerja AC dan bagaimana cara perawatannya. 90%-nya ini adalah orang awam yang tidak mengetahui bagaimana cara merawat AC dan bagaimana cara mengatasinya ketika itu terjadi masalah seperti itu ya. Jadi yang dia ketahui itu ya AC ya harus dingin gitu ya kan. Terus nanti kalau kurang dingin ya tinggal panggil jasa teknisi aja gitu ya kan. Atau tinggal langsung dibawa ke bengkel terdekat seperti itu. Jadi ini hasil survei yang saya alami selama ini bahwa dari 100 orang customer ini hanya 10 yang 10 yang mengerti dan sisanya 90% itu adalah kurang paham mengenai apa itu AC dan bagaimana sistem kerjanya dan bagaimana cara perawatannya seperti itu. Oke, di sini ada tipe ya, ada tipe 4 orang customer yang saya amati ya, selama saya melakukan pengecekan kepada klien-klien saya gitu. Yang pertama di sini adalah nah ini untuk tipe customer yang pertama, dia tidak tahu dan dia takut gitu ya. Dia tidak tahu ilmunya, terus dia panik sehingga dia mudah dibohongi oleh teknisi-teknisi nakal seperti itu ya, yang tidak bertanggung jawab karena dia tidak tahu ilmunya dan dia panik, dia langsung segera gitu ya kan memanggil teknisi dimanapun itu berada ataupun di bengkel manapun, yang penting dia bisa menyelesaikannya gitu ya kan. Karena dia tidak tahu ilmunya, dia panik, terusnya dia tidak mengerti atau tidak bisa menganalisa kerusakannya, akhirnya udahlah saya langsung bawa aja ke teknisi gitu ya kan. Nah ini kalau customer seperti ini biasanya dia sangat mudah untuk dibohongi. Jadi kalau kata teknisinya ini harus ganti spatnya bla 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 bla, pasti dia ngikut aja karena dia tidak tahu ilmunya, terus dia juga panik dan dia juga tidak mengerti analisanya. Ini karakter tipe customer yang pertama. Nah, jadi nanti maksud daripada session sharing ini, saya berharap teman-teman mahasiswa ataupun para peserta ini bisa mengetahui apa ilmu tentang cara pembersihan, cara perawatan, dan juga mengetahui bagaimana sistem kerjanya gitu, dan mudah-mudahan dia mampu dan juga dia bisa mengerjakannya sendiri tanpa harus memanggil seorang teknisi seperti itu ya. Ini berdasarkan pengamatan saya ya, selama ini saya berkecimpung di dunia air conditioner seperti itu ya. Yang kedua ini adalah tipe yang kedua ini dia tidak tahu dan dia tenang seperti itu ya. Dia tidak tahu ilmunya, dia tidak bisa mengerti analisa kerusakannya, tapi dia tenang, dia tidak panik. Tapi dia langsung bawa ke teknisi yang dia anggap sudah menjadi langganannya. Mungkin kalau dia anggap sudah menjadi langganannya ya saya mudah-mudahan tidak dibohongi karena sudah menjadi langganan seperti itu. Tapi tipe orang ini dia tidak tahu ilmunya, tapi dia tidak panik, tenang, dia langsung bawa ke teknisi yang dianggap sebagai langganan seperti itu ya. Yang berikutnya adalah customer yang tipe ketiga. Dia tahu ilmunya, dia bisa mengecek kerusakan atau bisa menganalisa data gitu ya kan, dan dia tidak panik dan dia bisa menganalisa kerusakan pada kendaraannya, namun dia tidak pede untuk mengerjakannya, padahal dia tahu oh ini ada yang rusak, oh ini ada yang bocor gitu kan. Tapi ketika dia mengerjakan dia khawatir, nanti kalau saya ngerjain takutnya nanti ada yang patah gitu, atau mungkin selek bautnya atau lain sebagainya seperti itu. Jadi tipe orang ketiga ini minimal dia tahu ilmunya gitu, sehingga dia tidak mudah untuk dibohongi oleh seorang teknisi yang nakal seperti itu ya. Jadi oh ini
analisa kerusakannya di bagian sini. Jadi dia ketika datang ke bengkel itu dia udah tahu ini penyakitnya hanya ini dan tidak perlu diganti part yang lainnya seperti itu. Namun dia tidak pede untuk mengerjakannya. Biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang tahu teknik gitu ya kan. Namun dia tidak pede karena mungkin bukan fashionnya seperti itu. Jadi untuk itu dia kerjakan ke teknisi yang dia percaya untuk bisa diperbaiki kerusakannya seperti itu ya. Ini untuk tipe customer yang ketiga. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah tipe customer yang keempat ini. Nah, ini ya. Tipe customer yang keempat ya, ini yaitu dia tahu, dia mengerti ilmunya, dia bisa menganalisa kerusakannya, bahkan dia bisa melakukan pertolongan pertama pada AC kendaraannya seperti itu, atau mungkin pada AC split atau AC rumah seperti itu ya, untuk dilakukan maintenance atau pekerjaan yang ringan tanda kutip di sini yang tidak terlalu berat gitu ya kan. Kalau dirasa dia terlalu berat untuk dikerjakan, dia langsung bawa ke orang yang dia kenal sebagai teknisi atau dibawa ke bengkel langganannya. Nah, dari keempat customer ini yang sudah saya analisa seperti itu ya. Jadi mungkin dari para peserta ataupun audiens ini mengalami hal yang sama gitu ya kan. Termasuk customer tipe yang keberapa gitu, yang pertama kah atau yang kedua kah gitu, tidak tahu tapi dia tenang, atau dia yang ketiga dia tahu tapi dia takut untuk melakukannya, atau yang keempat dia tahu, dia mengerti ya, dia tahu, dia mau dan dia mampu untuk bisa mengerjakannya sendiri. Nah, jadi harapan saya di sini tujuannya adalah setelah mengikuti sharing session ini, para peserta ataupun para audiens ini paham tentang bagaimana sistem AC itu bekerja, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara merawatnya secara berkala, punya keinginan untuk bisa melakukannya sendiri, keinginan untuk melakukan maintenance-nya itu sendiri tanpa harus memanggil seorang teknisi seperti itu. Jadi harapan dari sharing session ini semoga nanti para audiens ini mengerti dan mengetahui dan mampu gitu setelah saya kasih tahu ilmunya, dan bisa langsung diimplementasikan secara nyata di dunia pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi poin atau pesan yang penting di sini, nanti saya berharap nanti ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua yang ada di sini, menjadi amal ibadah ya, bisa langsung diimplementasikan di lingkungan rumah ataupun pekerjaan, dan juga tahu cara menanganinya. Jadi tahu, mampu, dan kita bisa untuk melakukannya sendiri tanpa harus memanggil seorang teknisi. Oke ya, seperti itu ya maksud dari keempat tipe pelanggan ini, seperti itu ya. Kita next ya. Nah, berikutnya ini saya akan sedikit cerita, berbagi pengalaman saya ya mengenai kurang lebih 5 tahun yang lalu itu ya, saya tuh membeli 1 unit AC di toko ya, ini AC split ya, AC rumah gitu ya kan, seharga 3 juta sampai dengan jasa pemasangan instalasinya seperti itu. Dengan harga segitu itu udah termasuk pemasangan dan terima dingin seperti itu ya, karena waktu itu posisinya saya masih di kategori orang ketiga itu ya, customer ketiga. Saya ngerti ilmunya tapi saya ragu atau saya panik gitu ya ketika saya kerjakan sendiri. Nah, singkat cerita, dalam waktu 3 bulan tiba-tiba AC saya itu terasa tidak dingin, tidak segar, tidak sejuk gitu ya kan. Kok tidak dingin padahal ini baru 3 bulan gitu ya kan. Akhirnya dari situ saya memanggil seorang teknisi AC untuk coba dicek apa penyebabnya AC tersebut tidak dingin seperti itu ya. Apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Akhirnya saya panggil tukang AC-nya, terusnya setelah tukang AC itu datang, dia memiliki kesimpulan, jadi menurut dia itu ini harus banyak yang diganti partnya gitu ya kan. Oh ini harus ganti ini harus ganti itu gitu ya kan.
wah sebetulnya ini kan AC-nya masih baru, kenapa banyak sekali yang perlu diperbaiki gitu ya kan. Karena saya tahu ilmunya gitu, setidaknya saya tidak dibohongi di situ ya kan. Akhirnya saya putuskan untuk tidak dikerjakan oleh seorang teknisi tersebut. Artinya di sini udah saya bilang ini cukup dibersihkan saya filternya, udah tidak usah diperbaiki yang lain-lain gitu ya kan. Akhirnya saya sendiri yang memperbaikinya, saya mencoba untuk memberanikan diri untuk bisa melakukan perawatan ataupun maintenance gitu kan. Setelah saya cek, ternyata bautnya itu longgar gitu. Nggak tahu itu ada yang dikendorin kah atau pada saat teknisi itu memasang gitu ya kan. Nah disinilah saya mendapatkan kecurigaan gitu ya kan. Setelah saya periksa, ternyata ini ada yang longgar di nepalnya itu gitu ya kan. Nah disitulah indikasi ada kebocoran pada gas refrigeran tersebut. Akhirnya setelah saya kencangkan, nah alhamdulillah sampai saat ini AC saya itu tidak pernah satu kali pun diisi freon lagi. Jadi saya cukup hanya melakukan perawatan pembersihan pada filter AC-nya saja seperti itu. Jadi pada dasarnya freon itu tidak akan habis kalau tidak ada yang bocor. Itu poinnya. Jadi kalau seumpamanya, oke, kita next ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada fakta yang mengejutkan gitu ya kan, bahwa tahukah Anda bahwa freon itu tidak akan habis kalau tidak ada yang bocor? Ya, itu poin pertama. Kedua, bocornya kalau kita perbaiki itu akan awet bertahun-tahun seperti itu. Nah, kalau ada yang bocor itu karena mungkin bautnya longgar atau nepelnya itu flaringannya pecah ataupun nanti ada sealnya yang pecah ya. Itu kita harus perbaiki dulu. Nanti kalau ada tukang AC yang bilang, wah ini harus diisi freon per 3 bulan sekali. Nah ini bagi orang yang awam, biasanya dia akan manut aja gitu, akan nuruti si orang teknisi tersebut gitu. Jadi orang yang awam ini beranggapan bahwa gas freon itu seperti gas LPG yang 3 bulan itu ya harus diganti gitu, harus diisi ulang gitu ya kan. Nah pada dasarnya tidak seperti itu. Dia tidak akan bocor, dia tidak akan habis kalau tidak ada yang kebocoran gitu. Dia akan awet bertahun-tahun. Nah dari sinilah maksud tujuan saya memberikan pengalaman saya secara pribadi. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan mungkin dari beberapa audien ini ada yang mungkin bisa sama gitu seperti itu. Kenapa setiap kali saya melakukan servis per 3 bulan sekali itu selalu disarankan untuk isi freon gitu ya kan. Isi freon kan lumayan itu ya kan, sekitaran 150 sampai 200 ribu ya kan. Nah itu menjadi keuntungan untuk si teknisi tersebut gitu ya kan. Tetapi ini menjadi kerugian untuk si customer. Jadi jangan sampai kita dibohongi itu. Jadi dengan adanya sharing session ini, mudah-mudahan para audien, para peserta ini mengetahui, mampu dan juga mau mengerjakannya sendiri tanpa harus memanggil seorang teknisi. Seperti itu ya. Jadi maksud dari pengalaman cerita saya. Oke ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang air conditioner ya. Di sini saya lebih fokus ke bidang mobil ya, spesialis AC mobil gitu di bagian sini. Pada dasarnya sama ya, AC mobil sama AC rumah itu pada dasarnya sama. Dia memiliki fungsi sebagai mesin pendingin gitu. Cuman yang membedakan adalah kapasitas ruangannya seperti itu ya. Jadi AC atau yang kita kenal dengan air conditioner adalah sebuah alat atau mesin yang mengatur kestabilan suhu ruangan serta kelembaban di udara di dalam ruang kabin tersebut. Jadi dengan adanya AC ini, maka udara yang dihasilkan dari kisi-kisi dashboard itu akan menghasilkan udara yang sejuk, tentunya segar. Betul ya. Nah, di sini ada komponen utama ya, 5 komponen utama yang ada pada AC mobil ya, ataupun pada AC split sama saja ya. Cuman yang membedakan adalah mungkin bentuk dan tata letaknya seperti itu. Yang pertama ini ada yang namanya kompresor ya, ada yang namanya kompresor. Jadi nanti saya ini dulu.
Nah, ini ada yang namanya kompresor. Nanti dari kompresor ini gas refrigeran ini akan dialirkan menuju kondensor. Ya. Dari kondensor ini nanti akan didistribusikan lagi melalui dryer. Dari dryer ini nanti akan didistribusikan lagi melalui ekspansi valve. Setelah itu nanti terakhir ke evaporator untuk menyimpan dingin. Setelah itu nanti akan dihembuskan udara dinginnya oleh si blower tersebut. Dan ini terus menerus bersirkulasi seperti itu. Jadi nanti dari komponen ini akan saya jelaskan satu persatu mengenai apa fungsi dan apa kerja dari masing-masing komponen tersebut. Oke ya. Oke, yang pertama kompresor. Izin sambil minum ya, Ibu. Baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kompresor ya. Saya tidak akan terlalu detail ke materi ya. Jadi saya nanti akan detailnya di contoh kasus dan bagaimana nanti cara perawatannya seperti itu ya. Jadi perlu para peserta ketahui di sini ada dua gambar ya, kompresor rumah dan kompresor AC mobil seperti itu ya. Jadi kompresor ini merupakan komponen yang dimiliki ya pada unit AC, ini adalah sebagai jantungnya seperti itu ya. Kalau dalam manusia itu ini jantungnya yang memompa gitu kan. Ini adalah fungsinya ini vital, yakni mensirkulasikan ya freon ke seluruh sistem AC. Caranya adalah dengan menaikkan tekanan pada freon, setidaknya ada dua saluran ya. Ada saluran yang dimiliki kompresor yaitu saluran isap atau disebut dengan dissection ya, dan saluran lubang buang atau disebut dengan suction. Jadi saluran isap ini merupakan sisi bertekanan rendah dan terhubung melalui evaporator. Sementara saluran lubang sisi bertekanan tinggi itu terhubung ke kondensor. Itu yang disebut suction. Nah, di sini di dalam kompresor ini dalamnya seperti ini ya, jadi ada piston, terusnya juga ada as kompresor yang bisa menggerakkan pompa tersebut. Nah, di sini ada bagian depan ini namanya magnetic clamp ya. Magnetic clamp ini berfungsi untuk menggerakkan piston yang ada di dalam unit kompresor tersebut. Nah, jadi di dalam magnetic clamp ini ada 3 komponen lagi, yaitu yang pertama adalah namanya spool magnet ya, atau elektromagnetik ya. Elektromagnetik di sini ada bearing, terus di sini ada centerpiece atau rose plate ya. Nah, jadi ini bergerak karena ada arus yang masuk, arus DC 12 volt untuk menggerakkan centerpiece ini, sehingga as yang ada di dalam ini tuh bisa bergerak, bisa berfungsi, bisa memompa sirkulasi freon untuk bisa didistribusikan ke seluruh sistem gitu ya kan. Nah, ini magnet buatan ya teman-teman, ini adalah magnet buatan di mana ada inti besi yang dililiti sebuah kumparan ya kan, sehingga dia akan menghasilkan magnet apabila dia dialiri arus DC. Ini harus arus DC ya, tidak boleh arus AC. Kalau arus AC dia akan musnah sifat magnetnya seperti itu ya. Ketika magnet buatan ini ya, elektromagnet ini diberi arus 12 volt, dia akan menarik centerpiece ini dan nanti akan menggerakkan as kompresor dan kemudian dia akan berfungsi itu kan. Ada saluran buangnya dan juga ada saluran hisapnya untuk mendistribusikan freon tadi. Nah, sifat magnet ini akan musnah apabila pertama dia dipanaskan, kedua dia dipukul-pukul, dihancurkan, dan yang ketiga dia itu dialiri arus AC ya, arus bolak-balik. Jadi tidak boleh dialiri arus AC karena nanti akan musnah sifat kemagnetannya. Itulah bagian daripada kompresor ya. Yang berikutnya adalah kondensor. Nah, setelah kompresor nanti ada lagi yang namanya kondensor. Jadi kondensor ini adalah berfungsi untuk menyerap panas ya, pada freon yang sebelumnya telah dikompresikan oleh si kompresor tersebut gitu kan. Juga memiliki tugas untuk mengubah freon yang tadinya dalam bentuk gas diubah menjadi bentuk cairan
seperti itu ya. Jadi di sini kan ada warna merah ini ya, ini suhu yang bertekanan tinggi. Ini kalau kita hitung ini sampai 100 derajat biasanya ya. Jadi gas refrigeran yang bertekanan tinggi dari kompresor yang dipompa untuk mendistribusikan freon. Nanti dari kondenser ini akan diubah gitu ya kan, dari gas akan diturunkan tekanannya yang tadi 100 diturunkan menjadi 60 derajat gitu ya kan. Terus di sini ada separator ini sebagai pemisah. Nah, nanti dari gas itu akan diubah menjadi liquid atau cairan. Nanti dari sini akan menuju ke ekspansi valve gitu ya. Dari ekspansi valve nanti akan dihasilkan yang namanya penguapan atau spray yang berfungsi untuk mendinginkan evaporator seperti itu ya. Nah, di sini ada lagi yang namanya filter dryer ya. Jadi filter dryer ini adalah berfungsi untuk menyaring ya, untuk menyaring kotoran ya, kotoran ataupun uap air ya yang terjadi pada sistem AC seperti itu. Jadi filter dryer ini adanya setelah kondensor ya, dari kompresor menuju kondensor. Di sini ada perubahan zat dari gas menjadi cair. Nanti ini cairannya ini nanti akan difilter ya. Ini nanti isinya ini ada seperti pasir silika gitu ya kan. Nanti ini akan keluar melalui pipa yang tengah ini ya, yang high pressure liquid ini. Nah, nanti ini akan didistribusikan lagi ke ekspansi ya, ekspansi. Nanti dari ekspansi itu akan menghasilkan spray itu tadi ya. Jadi dari kondensor menuju ke filter dryer, fungsinya untuk menyaring kotoran ataupun oli yang terdapat pada instalasi unit AC tersebut ya. Next ya. Nah, yang berikutnya ini adalah ekspansi valve ya. Jadi ekspansi valve ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah freon yang tadi bentuknya cairan ya. Cairan ini dari kondensor ke dryer ini dari bentuknya masih cairan gitu ya kan, menjadi gas atau uap ya. Tujuannya adalah untuk mengubah, tidak lain agar cairan bertekanan tinggi ini akan dikompresi lagi, direndahkan agar bisa disemprotkan ke dalam evaporator. Tidak hanya itu, ekspansi juga bisa bertugas untuk mencegah luapan serta pembekuan. Nah, jadi di sini nanti dari inlet ini ya, freon masuk dalam bentuk cairan, nanti setelah ini dia keluar dalam bentuk uap gitu ya kan, atau spray. Setelah itu nanti hasilnya akan dingin. Nah, nanti hasil pendinginan ini akan disimpan di evaporator. Nah, hasil pendinginan dari evaporator itu nanti akan dihembuskan oleh yang namanya blower, didistribusikan ke ruang kabin seperti itu ya. Jadi ini konstruksinya seperti ini kalau di dalam mobil ya. Jadi sini ada kondensor, ada filter dryer, sebelumnya ada kompresor ya, terus ekspansi, baru ke evaporator yang ada di dalam dashboard sini. Nah, tentunya sebelum evaporator ini ada filter dryer ya, filter kabin untuk mencegah masuknya kotoran yang ada di ruang kabin tersebut seperti itu ya. Next ya. Yang terakhir adalah ini evaporator ya. Jadi evaporator ini adalah berfungsi untuk menampung freon tadi ya, yang menampung freon berwujud menjadi uap atau gas untuk kemudian melewati sebuah komponen lain seperti ekspansi ya, ekspansi yang ada di sini. Juga pada dasarnya di dalam evaporator ini adalah freon ya, yang menguap dan mengambil panas dari pipa evaporator. Akibat proses ini pipa pun menjadi dingin, kemudian dihembuskan ke dalam kabin. Inilah yang membuat hawa AC menjadi dingin dan sejuk. Jadi dari evaporator ini yang sudah menghasilkan dingin, nanti akan dihembuskan oleh blower, alat bantu blower angin, untuk bisa didistribusikan ke ruang kabin. Seperti itu ya untuk fungsi dari evaporator. Nah, ini sistem kerjanya ya, para peserta yang hadir pada saat hari ini. Jadi di sini sistem kerja, sistem pada AC mobil pada dasarnya AC rumah pun sama, cuman yang membedakan adalah
tata letaknya seperti itu ya, tata letaknya. Jadi pertama di sini adalah kompresor tadi ya, tentunya di dalam instalasi ini sudah diisi yang namanya gas freon ya, atau yang disebut dengan gas refrigeran. Jadi dari kompresor ini akan memompa freon ke seluruh sistem AC ya. Nanti dari sini masih bertekanan suhu yang sangat tinggi ya, sekitar 100 derajat gitu ya kan. Nanti setelah itu motor fan ini berfungsi untuk membantu membuang panas yang ada pada kondensor untuk mempercepat pelepasan panas dalam proses kondensasi yang tadinya gas diubah menjadi cairan. Ini jadi diturunkan tekanannya yang dari 100 ke 60. Cuman ini masih dalam bentuknya masih panas ya, bukan masih rendah. Rendahnya belum dingin gitu maksudnya. Jadi dari gas ini nanti dia akan berubah menjadi cairan. Itu tugas daripada kondensor merubah freon bertekanan tinggi dari wujud gas menjadi wujud cair. Setelah itu nanti ini akan difilter oleh dryer. Dari dryer nanti akan kembali lagi ke ekspansi. Nanti dari dryer ini di pipa yang tengah ini ya, setelah disaring ada oli, ada kotoran, mungkin ada uap air, itu akan disaring ya oleh filter dryer, nanti akan didistribusikan kembali ke ekspansi palep. Nah, berfungsi untuk merubah freon ya, freon dari cairan, ini kan masih bentuk cairan nih, bertekanan tinggi menjadi gas sekaligus menurunkan tekanan. Jadi di sini jadi uap gitu ya kan. Jadi hasil pendinginannya nanti akan disimpan ke dalam evaporator. Nanti fungsi blower ini adalah untuk menghembuskan udara, evaporator untuk menghasilkan udara yang sejuk. Nah, evaporator sendiri juga berfungsi untuk menyerap udara panas dan merubah freon menjadi gas lagi, atau yang disebut dengan proses evaporasi gitu ya kan. Gas yang perubahan wujud gas yang menjadi cair oleh penyerapan panas yang ada di dalam ruang kabin ataupun udara panas di sekitar evaporator tersebut. Seperti itu ya sistem kerja daripada AC mobil ataupun AC rumah ya, sama. Nah, di sini ada sedikit video ya. Video, oke, sebentar. Nah, ini ya sudah ada ya videonya. Nah, ini ya. Nah, ini sirkulasi AC pada mobil ya, pada kendaraan ya. Nah, sini sudah sangat jelas ya. Pertama, ini ada kompresor tadi yang berfungsi untuk mendorong atau mengkompresi aliran freon. Di sini ada keterangannya, jadi zat pendingin bertekanan tinggi dari kompresor berupa uap. Jadi ini masih berupa uap. Setelah masuk ke kondensor, nah ini akan diubah jadi cairan. Kenapa bisa berubah menjadi cairan? Karena sifat freon itu ya, kalau dia mengalami tekanan tinggi dia akan menjadi uap, dan sebaliknya kalau diturunkan dia akan berubah menjadi cair. Itu sifat daripada gas refrigeran ya. Jadi zat pendingin yang sudah didinginkan oleh kondensor akan berubah bentuk menjadi gas, dari gas menjadi cair seperti itu ya. Kemudian yang warna ini ya, ini zat pendingin yang telah diturunkan tekanannya oleh katup ekspansi. Jadi ini jadi splice gitu ya kan, katup jadi uap yang tadi cair dikompresi oleh kompresor dengan lubang yang kecil ya, ada seperti pegas gitu ya. Dan ini ada yang mengaturnya nanti kayak air laksa gitu, kapan dia bisa masuk freonnya, untuk kapan dia bisa dihentikan freonnya. Nanti ini akan didistribusikan ke evaporator. Nah, dari evaporator ini akan menghasilkan dingin atau terjadi evaporasi ya, tadi itu dia bisa menyerap panas yang ada di ruang kabin itu, yang tadinya uap berubah lagi menjadi cairan. Ini akan dihisap kembali, di suction gitu ya, oleh kompresor tersebut. Jadi ini alurnya seperti ini ya, dari kompresor ke kondensor ya kan, berubah jadi cairan, masuk ke filter dryer, ini disaring naik ke atas, masuk ke katup ekspansi, setelah itu menjadi uap, baru disimpan dinginnya ke evaporator, nanti ada blower yang menghembuskan, setelah itu nanti ada terjadinya proses evaporasi, pengambilan uap panas dari
ruang kabin yang ada dalam mobil tersebut. Nah, jadi siklus ini terus terus-menerus berputar seperti ini sehingga AC itu terasa dingin dan sejuk gitu ya kan pada saat dinyalakan tentunya ya. Oke, itu ya untuk sistem kerjanya ya. Oke, itu teori mengenai sistem cara kerja pada AC mobil. Sekarang kita ke 5 langkah ya. 5 langkah bagaimana cara kita merawat AC mobil agar selalu tetap dingin. Tentunya sama juga cara merawat AC rumah agar selalu tetap dingin. Yang pertama ini adalah jagalah kebersihan ruang kabin. Itu sangat penting, harus dijaga kebersihannya. Jadi kalau umpamanya ruang kabinnya kotor, otomatis itu akan mempengaruhi kinerja AC-nya ya. Kinerja AC itu akan kotor dan sehingga beban kompresor akan semakin berat. Yang kedua ini jangan membuka jendela pada saat mobil itu dinyalakan, ya, AC-nya dinyalakan maksudnya. Ya. Dan yang ketiga ini merokok. Merokok tidak boleh di dalam mobil karena mengandung nikotin, nanti akan dihisap oleh si blower, nanti menempel di dinding evaporator. Nah, nanti itu akan dihirup oleh udara, oleh pernapasan kita dan itu menjadi sumber penyakit untuk kita. Rutin membersihkan kondensor ya. Terus yang terakhir ini jaga kebersihan filter kabin. Oke, nanti ini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini yang pertama ya. Yang pertama ini kita harus jaga kebersihan ruang kabin. Ya, harus jaga kebersihan ruang kabin. Ya, kebersihan kabin merupakan hal wajib yang perlu dijaga oleh pemilik mobil. Pada saat kabin dalam kondisi mobil kotor, maka debu-debu akan dapat masuk ke dalam filter AC sehingga akan mengganggu kinerja AC. Jika hal ini terjadi, maka kabin mobil akan sulit untuk terasa dingin meskipun AC sudah dinyalakan. Nah, ini contohnya ya, ini kadang orang yang nggak tahu nih, yang awam ini disepelekan nih. Sebenarnya tidak boleh seperti ini. Kalau ada kotoran ini nanti akan dihisap ya ke blower. Tadi yang seperti Ibu moderator jelaskan ya. Jadi ini nanti kotorannya masuk ke dalam ya, kehisap ke blower, nanti masuk ke dalam evaporator. Sebaiknya seperti ini, selalu bersih agar ruang kabin bersih sehingga AC pun nyaman. Seperti itu ya. Jadi ini kalau setelah dipakai kendaraannya sebaiknya dibersihkan gitu ya kan. Kalau supamanya di AC rumah AC split ya usahakan di suatu ruangannya itu bersih, jangan banyak debu-debunya sehingga nanti tidak maksimal nanti untuk proses pendinginannya. Seperti itu ya. Yang kedua ini jangan membuka jendela ya saat AC dinyalakan, jendela mobil. Jika jendela mobil terbuka, maka kinerja AC akan bertambah berat. Debu atau kotoran juga dapat terbang dan masuk ke dalam filter sehingga berdampak buruk pada performa AC. Jadi jangan disepelekan hal seperti ini, apalagi di Indonesia itu panas, terusnya berdebu gitu ya kan. Ya otomatis ya debu-debu secara tidak terlihat masuk gitu ya kan, tidak terlihat sehingga terseraplah oleh si evaporator yang dihembuskan di dalam blower tersebut, sirkulasi dalam ruang kabin tersebut. Jadi jangan membuka jendela pada saat AC dihidupkan. Nah, ini yang berbahaya ya. Jangan merokok di dalam mobil ya ketika AC sedang dinyalakan. Jadi merokok di dalam mobil itu dapat merusak sirkulasi AC dan tercemar asap gitu ya. Asap rokok juga menempel pada evaporator AC sehingga akan mengganggu kinerja AC. Evaporator AC tersebut juga sebagai unit pendingin yang tugasnya mengeluarkan udara dingin dihembuskan ke dalam ruang kabin mobil. Jadi ketika teman-teman merokok pada saat AC dihidupkan, otomatis ini nanti nikotin ini akan terserap dan masuk ke dalam evaporator dan itu menjadi sumber penyakit untuk kita. Nanti efeknya akan mengalami yang namanya yaitu paru-paru ya, penyakit paru-paru. Makanya tidak boleh dalam berkendara merokok. Jadi biasanya tuh baunya nggak hilang-hilang karena adanya di dalam evaporator dan sulit untuk dibersihkan seperti itu ya. Nah, yang keempat ini selalu rutin membersihkan kondensor. Kondensor ini kan tempatnya ada di bagian depan mobil gitu ya kan, dia berfungsi agar bisa panasnya itu diturunkan, makanya dia di bagian depan mobil ada disimpannya. Jadi jika ingin AC bisa tetap awet dan terasa dingin, maka lakukanlah perawatan rutin pada kondensor AC. Selain itu bersihkanlah juga kotoran atau debu yang menempel pada kondensor tersebut, nanti akan mengakibatkan kinerja kompresor akan berat dengan adanya kotoran seperti ini.
Ini cukup dengan kita semprotkan saja ya selang gitu ya, selang keran itu ke kondensornya ini biar bersih. Tiap pagi sebelum kalau sudah dipakai kemana ya dibersihkan, ya kan. Nah, ini akan terjadi penyumbatan. Terus kalau ini dibiarkan, ini juga akan menjadi korosi atau kebocoran pada kondensor tersebut. Kalau ini sudah bocor, itu harganya mahal. Itu sudah di kisaran di atas 1 jutaan bahkan lebih ya, tergantung jenis kendaraannya seperti itu. Jadi dibersihkan karena ini terlihat ya kan, dan tidak merusak ke wiring kabel yang lain. Ini kan ruangannya terbuka gitu ya kan, jadi cukup aman lah gitu ya. Kalau di AC rumah itu di bagian outdoornya yang sering dibersihkan ya, disemprot pakai selang agar nanti maksimal kinerja kompresornya ya. Nah, yang berikutnya, jagalah kebersihan filter kabin. Nah, ini ada filter kabin ya. Jadi filter kabin merupakan sebuah saringan udara yang diletakkan pada mobil. Jadi di dalam mobil ini ada yang namanya filter kabin untuk fungsinya menyerap kotoran ya. Sebelum masuk ke evaporator dia disaring dulu di sini. Jadi ketika kita mau servis, kita tidak harus bongkar dashboard, kita ganti filternya aja, atau kita perlu disemprotkan saja gitu ya kan, filter kabinnya. Jadi kalau ininya bersih, insya Allah nanti AC-nya juga bersih dan sehat gitu. Jadi ada istilah AC dingin belum tentu sehat, tapi AC sehat udah pasti dingin, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah yang ini pembahasan yang terakhir ya mengenai bagaimana 3 masalah yang umum ya yang sering terjadi pada AC ya, entah itu kendaraan ataupun AC rumah gitu ya. Yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah kebocoran. Sini saya tadi sudah bahas di atas bahwa apabila terjadi kebocoran pada instalasi unit AC akan mengakibatkan AC itu tidak terasa dingin. Salah satunya yaitu adanya kebocoran. Nah, ini kalau kita cek pakai alat manifold ini atau analyzer, ini kelihatan ini freon ini dalam keadaan kosong, ini nilainya 0 gitu ya. Tapi kalau kita ada isi freonnya, biasanya dia kalau pada saat posisi AC tidak dihidupkan, ini di posisinya di 70, ini di 150 ya untuk AC mobil. Ketika dia dihidupkan, ini di kisaran pressnya itu di 30/200 PSI. Nah, inilah contoh kebocoran pada pipa AC mobil ini. Jadi kalau bocor seperti ini, ya bisa dari ini bautnya longgar karena terjadi getaran ataupun sel-selnya itu udah mulai menipis gitu karena pemakaian ya, penyusutan gitu ya. Biasanya kalau bocornya di bagian selang ini biasanya harus diganti, tidak bisa diperbaiki ya. Atau mungkin kita bisa beli langsung aja selangnya gitu ya kan, kita pasang sendiri, orang kelihatan gitu ya kan, nggak sulit gitu ya kan. Jadi ini kebocoran pada sistem instalasi. Nah, ini kalau kebocoran pada AC rumah ya, kebocoran pada AC rumah. Nah, ciri-ciri kebocoran pada AC rumah ini tentunya cara mengeceknya pertama kita dengan air sabun, seperti itu ya. Jadi kalau dicek dengan air sabun biasanya kalau dia terjadi kebocoran dia akan ada berbuih gitu ya kan, atau mungkin ada rembesan oli biasanya seperti itu. Nah, ini yang cerita awal saya tadi ya, ketika saya cek ternyata di nipple dratnya ini longgar gitu ya kan, jadi ada basa oli sehingga freon keluar dari sini. Makanya itu tukang AC selalu isi freon per 3 bulan karena ada bocornya di sini. Nah, kalau ini tidak diperbaiki itu bukan solusi namanya. Dia tidak memberikan solusi kalau cuma hanya isi freon aja gitu ya kan. Ini sayang kan, freon mahal gitu ya kan. Nah, ini kalau ininya dikencangkan awet. Nah, biasanya ini akibatnya bisa kendor ataupun peleringannya yang pecah seperti ini. Jadi kalau peleringannya pecah ya otomatis kan freonnya akan keluar. Nah, ini akan mengakibatkan bunga es seperti ini, seperti itu ya. Jadi bunga es ciri-cirinya itu bisa dari freonnya yang kurang ataupun penyumbatan dari debu di kondensor, di evaporator, ini banyak penyebabnya. Ini harusnya yang tidak normal seperti ini, bukan dikatakan wah ini bersalju, ini dingin, tidak. Yang bagus itu dia berkondensasi ya, ada keluar air gitu ya kan. Jadi jangan lagi-lagi tambah freon, jangan tertipu ya setelah mengikuti sharing session ini. Jadi kalau teman-teman servis AC per 3 bulan itu isi freon dilihat ada yang bocor enggak gitu ya.
Kalau umpamanya ada yang bocor, perbaiki dulu. Setelah itu baru diisi freon. Jangan sampai nanti diisi freon terus, tapi yang bocornya nggak diperbaiki. Yaitu jadi ya ibaratnya keuntungan buat si teknisi yang nakal, tapi kerugian bagi si orang customer. Seperti itu ya. Makanya dengan tahu caranya, semoga menjadi customer yang poin 4 tadi ya, dia tahu, dia mau, dan dia mampu untuk mengimplementasikan setelah saya berikan paparan seperti ini ya. Nah, ini ciri-ciri kebocoran pada unit AC mobil ditandai dengan adanya oli di sini. Ada oli ya, biasanya kalau ada kebocoran itu ditandai dengan adanya oli ya. Ini bocor dari evaporator. Kenapa Pak bisa bocor? Salah satunya penyebabnya dari kotoran ini, kotoran yang nggak pernah dibersihkan, akhirnya dia menempel dinding evaporator, lama-kelamaan dia menjadi korosi. Setelah itu ya keluarlah gas freonnya, gas refrigerannya seperti itu. Kalau ini sering dibersihkan ya insya Allah awet harusnya. Nah terus ini yang gambar belah kiri ini adalah terjadi kebocoran pada kompresor. Nah biasanya ini kalau orang yang tidak mengerti, wah ini kompresornya bocor. Sebenarnya bukan kompresornya yang bocor, tapi sealnya, seal selang yang terhubung ke kompresor. Nah ini bagi orang yang tadi itu ya, yang customer yang pertama ya, dia tidak tahu ilmunya, tidak mengerti, ketika ditawari seorang teknisi, Pak ini kompresornya bocor, harus ganti, ini harganya 4 juta gitu ya kan, lumayan besar. Tapi kalau dia tahu ilmunya, oh ini hanya sealnya aja loh yang bocor, tanpa harus ganti kompresornya, seperti itu. Dan ini terjadi secara nyata gitu oleh customer saya. Sedikit cerita lagi, jadi customer saya ini seorang ustadz, dia sedang pergi ke puncak, tiba-tiba AC-nya tidak dingin. Akhirnya dia datang ke teknisi di daerah puncak, ternyata dicek bagian sininya bocor, katanya apa di kompresornya, dan ini harus diganti kompresornya, harganya 4,5 juta. Akhirnya dia tidak jadi, datanglah ke tempat saya. Setelah saya cek, ternyata bocornya cuma di sini, saya cuma ganti seal aja, ini 50.000 sama isi freon, udah selesai gitu kan. Dia kan hebat berjuta-juta gitu loh. Jadi ya jadilah teknisi yang jujur biar berkah gitu ya kan. Nah terus di sini juga ada pipa yang sambungan pipa selang yang bocor, terus selang seal bocor. Ini diakibatkan biasanya karena penyusutan atau pemakaian yang terlalu lama ataupun karena terjadinya panas yang berlebihan. Kalau ini emang sering terjadi, ini kita bisa beli ataupun kita bisa pasang sendiri ya. Terus kalau bocor-bocor seperti ini sebenarnya kita bisa perbaiki sendiri loh, tanpa harus kita datang ke bengkel, dan kita tidak perlu bawa teknisi gitu ya kan. Ini kita bisa kelihatan soalnya bendanya kelihatan, kita bagaimana caranya, ini cukup buka bautnya, terus kita lepas selangnya, kita ganti sealnya, selesai. Itu ya. Oke, nah ini ciri contoh kebocoran pada kondensor ya. Kondensor ini bocor akibat tadi itu ya, jadi olehnya keluar, ini diakibatkan benda yang masuk ke dalam kondensor seperti kerikil, batu. Jadi kalau teman-teman sedang berkendara, jangan di belakang mobil-mobil besar seperti truk yang sedang bawa pasir. Kalau di belakang seperti itu biasanya nanti ada kerikil yang jatuh yang tidak terlihat, biasanya nanti masuk ke dalam kabin ya, dalam kabin depan itu bagian mesin nanti bisa membuat kondensor ini bocor gitu ya. Nah, yang berikutnya yaitu kerusakan kompresor. Biasanya kerusakan kompresor ini di bagian magnetic cloud-nya, belum tentu kompresornya yang rusak. Jadi kompresor adalah komponen yang sangat vital bagi AC. Kerusakan pada kompresor ini dapat terjadi ketika magnetic cloud tidak berfungsi. Jadi magnetic cloud ini fungsinya untuk menggerakkan as atau piston yang ada di dalam kompresor tersebut. Nah ini tadi nih, ini diakibatkan oleh bearing yang sudah rusak, ini kan. Kalau bearing sudah macet ini kan, kalau dia berputar terus ya, panbel ini kan memutarkan puli gitu ya kan. Nah kalau panas ya, ini sifat magnet ini kalau dipanaskan dia akan mati gitu loh. Ini kenapa Pak magnet ini bisa mati? Ya karena terlalu panas yang berlebihan yang dihasilkan oleh bearing ini. Jadi dia panas, makanya dia terputus. Biasanya di kumparannya ini ada fuse gitu ya, sehingga dia terputus. Nah ini biasanya ini cukup ganti spoolnya aja bisa, atau kalau sudah parah seperti ini ya harus ganti magnetic cloud sebutnya, atau mungkin sudah rusak seperti ini ya. Kalau udah rusak seperti ini ya mau nggak mau harus diganti, tidak bisa diperbaiki seperti itu ya.
Nah, kerusakan pada sekring. Nah, ini hal yang ini juga menyebabkan AC tidak bisa berjalan atau dikarenakan ada korsleting ataupun relay yang tidak berfungsi. Nah, ini contoh kasus lagi kemarin saya temui customer saya gitu ya, dibohongi juga sama apa namanya? sama seorang teknisi. Jadi dia dari Jakarta mau silaturahmi ke Tangerang, tiba-tiba AC-nya tidak dingin gitu ya kan. Nah, bagi orang yang awam, ketika AC-nya itu tidak dingin, pasti dia berpikiran, wah ini peronnya habis, ini peronnya bocor. Itu kita harus cari dulu penyebabnya kenapa. Kalau tiba-tiba tidak dingin, itu bukan disebabkan oleh peronnya yang bocor. Kalau peron bocor itu biasanya tidak dinginnya bertahap. Minggu ini masih dingin, nanti minggu berikutnya agak mulai berkurang, dinginnya berkurang, habis. Nah, itu peron, tanda-tanda peron habis. Tapi kalau lagi di tol, AC-nya lagi dingin, tiba-tiba oh kok cuma angin doang gitu, nggak ada udara sejuknya, itu bisa diakibatkan magnet baterai tidak berfungsi. Nah, langkah pertama ya ini kalian tahu, kalian mampu ya. Jadi ini dicek aja nih bagian ininya nih, bagian sikringnya yang ada tulisan magnetic cut ya, biasanya ini nomor 7,5 ini ya, 7,5 ini biasanya itu magnetic cut ya, MGC ya. Ini dicek, kalau sikringnya putus otomatis dia tidak akan berfungsi ininya, si magnetic cutnya. Nah, akhirnya si customer saya itu datang ke bengkel sebelumnya diisi freon, padahal freonnya masih banyak. Setelah dia jalan, kira-kira berapa kilometer, mati lagi sikringnya, jadi AC-nya nggak berfungsi lagi. Ada setelah saya analisa ternyata putus di bagian sininya, disebabkan ada konsleting di magnet platnya. Jadi diperbaiki dulu ininya, baru diganti sikringnya. Jadi hal-hal sepele itulah yang seharusnya teman-teman tahu gitu, dan teman-teman mampu dan bisa melakukan sendiri tanpa harus datang ke teknisi, harus datang ke bengkel, dicek dulu, oh ini AC ini jalurnya mana, ada tulisannya kok di sini nih, ya ada template-nya nih, ini MGC ya kan, terusnya biasa ada tulisan AC gitu ya, jadi bisa diketahui seperti itu penyebabnya kenapa. Nah, terus ini juga ada oli ya, oli kompresor, jadi kadang-kadang orang menyepelekan oli ya, kadang kalau mau isi peron cuma isi peron aja, tidak diperhatikan olinya. Kalau kompresor ini tidak ada pelumasnya, otomatis seperti ini hasilnya. Jadi baret-baret karena tidak ada pelumas, ada gesekan di antara piston dengan rumah pistonnya ini. Makanya sebaiknya ya sebelum diisi freon, SOP-nya itu harus ditambahin oli dulu agar kompresinya maksimal. Seperti itu, agar nanti ada pelumas sehingga kompresor bisa bekerja dengan baik. Seperti itu ya. Kompresor. Oke, yang berikutnya ini adalah bau tak sedap ya, bau tak sedap yang terjadi pada evaporator. Nah, ini akibat tidak ada filter, jadinya kotoran masuk ke dalam evaporator, makanya harus ada filter. Jadi kalau filternya ada tinggal dibersihkan aja. Kalau sudah seperti ini ya mau nggak mau harus dibongkar dashboardnya. Jadi ini bau tidak sedap pada AC mobil diakibatkan filter yang kotor. Nah, ini ya istilah, ada AC-nya dingin itu belum tentu sehat, tapi kalau AC sehat udah pasti dingin, artinya bersih di sini. Ini menjadi sumber penyakit buat kita kalau kita biarkan. Ini menjadi kita masuk ke pernapasan kita, ya jadinya paru-paru seperti itu ya, efeknya gitu, jadi bahaya lah ya. Nah, ini nih AC kotor sumber penyakit ya. Jadi ini kadang orang tidak tahu ya, pakai aja gitu. Ini diakibatkan oleh lantai karpet mobil yang nggak pernah dibersihkan, jadi masuk ke dalam evaporator seperti ini, masuk ke dalam evaporator jadinya seperti inilah. Kalau udah seperti ini udah repot ini. Ya, kalau dibersihkan pun biasanya rusak ininya, pin-pinnya ini, evaporatornya, jadi yang ada malah bocor. Ini harus diganti kalau kondisinya seperti ini. Susah untuk dibersihkan ya. Oke, yang berikutnya adalah filter ya, yang kotor itu dan tersumbat. Jadi tadi itu filter kabin berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam sistem AC. Jadi kalau umpamanya karpetnya ini kotor, maka kesininya juga cepat kotor. Tapi ini bagus kalau ada filternya, kita tinggal cukup buka aja lacinya, terus masukkan filternya seperti itu, terus kita ganti yang baru. Ini tidak mahal kok harganya, ada yang 50.000, ada yang 100.000 ya, tergantung jenis mobilnya ya. Nah, ini kalau
pada AC rumah ya. Jadi kalau pada AC rumah ini seperti ini kondisinya ya. Jadi teman-teman ini harus termasuk customer yang keempat ya, tahu caranya, mampu dan bisa mengimplementasikannya. Jadi pertama ini cukup buka casingnya ya, buka casingnya yang ada di sini. Terus ini tinggal diambil aja filternya, terus dibersihkan gitu kan. Disemprot aja pakai semprotan Rafika gitu ya. Kalau tidak ada selang gitu kan, terus pakai koas sudah cukup. Terus tidak boleh seperti ini yang menyebabkan sumber penyakit ini yang yang menyebabkan AC tidak dingin. Ini diakibatkan oleh adanya kotoran yang menumpuk ke dalam evaporator seperti itu. Jadi harusnya seperti ini, bersih. Jadi AC bersih itu sehat dan dingin. Kalau ini AC-nya dingin belum tentu sehat karena kotoran ini akan terhirup ke pernapasan kita. Seperti itu ya. Nah, yang ini pada AC mobil, yang ini pada AC rumah. Jadi ini cukup buka casingnya, tadi buka filternya kita bersihkan sendiri. Kalau ini di AC mobil ini cukup dibuka lacinya, terus dibuka ini ada kuncinya gitu ya kan, lubang untuk menaruh filter dibuka aja. Kalau kotor disemprot, kalau masih bisa disemprot, kalau tidak ya ganti saja. Seperti itu ya. Nah di sini ada ini ya, ada ini cara untuk membuka filter mobil ya. Ini mobilnya Ustadz Firman, ini saya jadikan bahan untuk diskusi di sini ya. Ya, kita itu ya tutorial cara membersihkan filter kabin pada kendaraan. Mudah-mudahan cukup jelas ya dari pemaparan saya ini ya. Nah ini jenis-jenis freon ya. Jadi ini ada R12, R22 maaf, ini R40, R32, R29. Ini biasanya tiap unit itu berbeda-beda sesuai dengan template-nya biasanya ya. Kalau yang R22 ini dia tidak mudah terbakar gitu ya kan. Ini tidak terbakar, ini untuk cooling index-nya ini sampai 100, R22, kalau R40 ini 92, ini untuk global warming-nya, terus ini untuk lapisan ozonnya ini masih 0,05 ya, masih ada untuk merusak ozonnya, kalau ini masih 0. R410 ini biasanya dipakai untuk tipe AC inverter ya, yang ramah lingkungan gitu ya. R32 juga sama ramah lingkungan. Terus juga kalau R134 itu biasanya dipakai untuk mobil. Itu ya. Oke, mungkin itu ya paparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan cukup jelas dan semoga saya mengajak kepada para peserta, para audien tadi ya, jagalah kebersihan ruang kabin mobil Anda dan jagalah kebersihan di ruangan di rumah ataupun di kantor-kantor, karena AC dingin itu belum tentu sehat, tapi AC sehat itu udah pasti dingin. Makanya jagalah kebersihan agar selalu tetap sehat dan juga dinginnya juga sejuk seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Romdoni, sangat bagus sekali buat teman-teman kita semua, khususnya para mahasiswa ataupun untuk teman-teman PMI yang ada di Hong Kong yang pemula, cara pembersihannya. Perkenalkan, nama saya Siva Christina Cheng. Saya sebagai House Leader TNG Fintech Asia sekaligus penasehat Indonesia International School di Hong Kong. Minta maaf kepada teman-teman apabila untuk kapasitas yang hari ini kita batasi ya. Nah, saya minta maaf karena saya mendapat teguran dari Ibu Doktor, kenapa kok hanya 100. Saya minta maaf untuk teman-teman yang siang hari ini belum bisa join, masalahnya ini kapasitasnya terbatas. Mungkin untuk minggu depan kita akan memberikan kapasitas yang lebih tinggi yang kira-kira 500 ya. Nah, kami minta maaf apabila teman-teman siang ini belum bisa bergabung. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk teman-teman ini kita menginjak kepada sesi tanya jawab, dan juga untuk teman-teman untuk form kita sudah kirim di chat. Apabila teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dari webinar siang hari ini mohon diisi. Nah, kemudian kami ingin membacakan pertanyaan satu persatu dari para hadirin. Nah, pertanyaan yang pertama dari Ibu Herawati Lubis. Untuk ini dipertanyakan kepada Bapak pemberi materi, Pak tolong dijelaskan baut sebelah mana yang harus dikencangkan pada AC rumah yang Bapak jelaskan sebelumnya. Dan apakah jika AC bocor atau air netes terus berarti ada kebocoran freon? Waktu dan tempat dipersilakan, monggo ditanggapi Bapak. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya, ini sangat bagus sekali dan menarik. Ini kebanyakan orang tidak tahu ya mengenai hal ini. Baik, saya buka kembali ya ininya, slide-nya biar jelas ya. Oke, bentar ya. Nah, sudah terlihat belum slide-nya? Sudah Bapak, monggo dilanjut. Oke, baik. Ini ya yang tadi pertanyaan yang tadi, bagian manakah gitu ya. Biasanya kalau teknisi yang nakal itu dia akan mengakali di bagian indoor. Di bagian indoor selang selang penghubung atau selang yang terkoneksi ya dari indoor ke outdoor gitu ya. Ini indoornya, ini outdoornya seperti itu. Nah, biasanya yang dikendorkan itu biasanya di bagian sini nih Ibu nih, atau di bagian outdoornya nih yang sini nih, yang buat isi freonnya. Jadi sama dia nih pada saat pemasangan itu biasanya dia asal dikencangkan saja gitu, tidak dicek lagi kebocorannya. Harusnya setelah dikencangkan itu dia dicek pakai air sabun. Ketika nanti ada berbuih itu nanti itu pasti ada yang bocor. Makanya ini biasanya harus dikasih seal tip biar lebih safety, agar tidak mudah terjadi kebocoran atau diakibatkan oleh seperti ini nih, flaringan yang pecah gitu ya, karena terlalu kencang gitu ya kan, terlalu kencang untuk mengencangi baut tersebut. Nah, kalau di AC rumah ini tidak ada seal, makanya dia riskan kebocoran. Kalau di AC mobil biasanya dia dipergunakan seal, makanya dia lebih safety dan lebih awet seperti itu. Jadi bagian manakah yang sering dikendorkan? Bukan sering dikendorkan, artinya ini bisa terjadi kendor itu karena mungkin ada getaran, mungkin ya. Kalau di mobil sih pasti ada getaran, kalau di AC rumah seharusnya tidak ya, karena dia diam saja di rumah, tidak kemana-mana gitu ya. Artinya mungkin di bagian sini nih, di bagian indoornya yang sering dikendori bautnya, atau mungkin ini kurang kencang. Dan kedua di bagian outdoornya itu di bagian sini, selang suction, suctionnya dikendorkan. Jadi tandanya itu gampang Ibu. Jadi tandanya itu ada pelumas ya, ada oli yang keluar dari pipa tersebut, itu ditandakan AC tersebut terjadi kebocoran.
Jadi sarannya sebelum diisi freon itu sebaiknya dikencangkan dulu. Ininya masalahnya dikencangkan dulu. Jadi setelah dikencangkan masalahnya ya, dikencangkan bautnya, nanti baru diisi freon. Jadi sebelum diisi freon pun harus ada caranya lagi. Jadi sebelum diisi tekanan gas refrigeran, itu kita isi tekanan angin dulu sampai 200 psi, sampai 200 bar. Nah, dengan tekanan segitu kan udah cukup tinggi tuh. Jadi nanti dicek kebocorannya. Kalau umpamanya bocornya udah oke, barulah diisi freon. Jangan nanti langsung diisi freon terus bocor lagi, kan sayang, nanti dibuang lagi freonnya, seperti itu. Mungkin itu Ibu ya jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi di bagian indoor ataupun bisa di bagian outdoornya gitu Bu, di bagian levelnya ya. Oke, terima kasih sekali atas tanggapannya Bapak. Mungkin dari penanya sudah jelas ya sampai di sini. Nah, sekarang akan kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu kepada dari Bapak Ahmad Saifullah. Nah, izin bertanya Bapak, mobil saya kan punya trouble pada AC-nya. Trouble-nya itu AC-nya harus dinyalakan saja. Jika AC dimatikan maka gas freonnya akan keluar semua dalam kondisi nyala. Nah, pertanyaannya begitu, cuma itu Pak. Pertanyaannya di mana ini? Jadi ketika dinyalakan mobilnya itu AC-nya dinyalakan, freonnya keluar gitu, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kurang lebihnya. Ya, baik, jadi itu trouble AC-nya harus dinyalakan dulu, tapi kalau AC dimatikan itu gasnya freon akan keluar semua. Kurang lebihnya begitu. Nah, mungkin solusinya bagaimana kalau AC-nya tidak dinyalakan dahulu mungkin Pak? Oh gitu ya. Jadi kalau caranya itu jadi gini ya, kalau ketika kita mau menyalakan mesin ya, pada saat mesin itu kondisi mobil dalam keadaan mati seharian tidak dipakai, itu sebaiknya kita nyalakan mesinnya dulu baru AC-nya dinyalakan. Nanti ketika kita mematikan mesin, ya pertama AC-nya dulu yang dimatikan baru mesinnya yang dimatikan. Agar kenapa? Ketika kalau kondisi AC berbarengan dihidupkan dengan mesin dihidupkan, itu akan nanti terjadi kontak gitu ya kan, kontak langsung si kompresornya itu nanti tersentak, itu akan mengakibatkan salah satunya kompresor cepat rusak atau haus gitu ya kan di bagian pistonnya. Nah, kedua itu biasanya kalau ada kebocoran itu harus dicari dulu kebocorannya di mana. Jadi harusnya jadi ketika kompresor itu dinyalakan, otomatis kan ada tekanan tuh dari kompresor, otomatis nanti kebocorannya pun akan semakin terlihat gitu, akan semakin keluar kalau ada freonnya yang bocor. Tapi biasanya kalau mobil-mobil saat ini itu udah dilengkapi yang namanya pressure switch. Jadi kalau freonnya itu habis, secara otomatis kompresornya pun tidak akan menyala karena ada ibaratnya ada switch di situ untuk menjaga agar kompresor tidak rusak seperti itu ya. Jadi fungsi switch itu ketika dia ada freon maka switch-nya itu akan menyala, ketika freonnya itu tidak ada maka switch-nya itu akan mati. Seperti itu ya mungkin Ibu. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizky Nur Salam. Izin bertanya Pak, manfaatnya AC di Pandom itu untuk apa ya Pak? Mohon ditanggapi Bapak. Oh, di Pandom. Oke, jadi mungkin dengan bahasa lain itu divakum gitu ya. Jadi gini, ketika instalasi AC itu dibuka selangnya, otomatis kan udara masuk ke dalam sistem unit AC ya kan. Nah, SOP-nya itu sebaiknya itu divakum dulu. Apa tujuan dari vakum? Vakum itu adalah membersihkan seluruh ruangan yang ada di sisi sistem instalasi AC agar nanti ketika divakum nanti yang dimasukkan adalah freon yang murni, tidak bercampur dengan udara dari luar, itu tidak bercampur dengan udara dari luar. Biasanya kalau bercampur dengan udara dari luar itu akan mengakibatkan gas freon itu tidak maksimal ya ketika dipompa oleh kompresor. Artinya kalau bahasa mungkin bahasa teknisi itu ada angin palsu lah gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang bagus itu di vakum, setelah divakum diberikan oli, nanti ditutup lagi, kita tes kebocorannya, baru kita isikan freonnya. Jadi yang masuk itu adalah freon murni, tidak ada campuran dari udara dari luar seperti itu. Jadi manfaatnya agar kinerja kompresor AC itu akan jauh lebih bagus dari sistem pendinginan dan juga lebih maksimal seperti itu.
Itu Bu ya jawabannya. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Mudah-mudahan para penanya jelas sampai di sini dengan pertanyaan Bapak Romdoni ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Soleh Usman. Izin bertanya Pak, apa kalau kita merokok dalam mobil itu akan mempengaruhi kebersihan filter AC di mobil? Lalu terkait pembersihan filter AC, bisa dilakukan berapa bulan sekali Pak? Terima kasih. Oke, baik. Monggo, Bapak. Baik Bu. Mohon izin Bu, ini pertanyaannya sampai dibatasi tidak Bu ya? Sebenarnya kita ini pertanyaan terakhir nggak Pak? Oh, kalau baik. kalau misal ada pertanyaan Nanti nanti langsung biar kontak ke saya aja. iya betul langsung kontak Ya. ke Bapak saja. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak? Ya, baik. Oke, terima kasih Pak. Ya siap. Jadi nanti kalau yang belum bisa terjawab bisa langsung hubungi saya, mungkin bisa langsung datang ke workshop saya gitu ya. Langsung Ya, saya terima praktekkan, kasih, Pak. Gitu. Nah, Biar ini lebih ada jelas. juga yang ingin malah share materinya, mungkin akan mempelajari ulang karena terlalu Oh. banyak pertanyaan ya Pak. Siap. Nanti akan bisa saya menghubungi share. Bapak langsung. Nanti materinya saya share ke Pak Bobi apa ke siapa ini Bu ya? Nanti ya? Bisa di-share ke Pak Bobi Pak? Baik Bu ya, terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Oke, saya akan menanggapi pertanyaan berikutnya. Tadi ya, untuk merokok tadi ya. Oke, Iya. saya buka dulu slide yang merokok tadi ya. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa merokok itu tidak diperbolehkan pada saat AC itu dinyalakan. Maka nanti akan tercemar sirkulasi asapnya tersebut ya. Jadi asap rokok ini juga akan menempel ke dalam evaporator. Jadi maksudnya itu nempelnya, nah ini nih ya, evaporator mana tadi? Nah ini, nah nempel ke sini nih Mas. Jadi kalau umpamanya si asap rokoknya itu dihisap, nanti kan ada blower, nanti masuk ke sini nih, ikut ke dalam kotoran sini, menyatu. Jadi sumber bakteri di sini. Jadi nikotin yang Mas keluarkan itu akan tertampung di sini, nah nanti itu akan akan dihirup ke pernapasan kita, bukan hanya si pengendara aja, mungkin si penumpang, anak kecil itu jadi bahaya, jadi sumber penyakit, jadi masalah nantinya. Jadi sebaiknya janganlah merokok di dalam mobil. Karena apa? Itu kalau debunya sembarangan membuangnya gitu kan, tidak di luar mobil ataupun dibuangnya di karpet, itu akan tersedot kotorannya ikut bersama kotoran yang lain seperti itu ya. Solusinya apa? Solusinya tadi itu, ini kita buka aja filter kabinnya ya. Nah ini kan ada tempatnya nih. Nah jadi jangan sampai ini kayak puntung rokoknya, debu-debunya ini ada di dalam karpet ini, nanti akan terhisap gitu oleh si filter terhisap oleh si blower tersebut. Nah biasanya kalau ada filter dia masuk ke filter dulu, tapi biasanya ini kalau rokok itu biasanya bisa langsung ke evaporator itu baunya kayak gimana ya, bau rokok gitulah. Jadi sebaiknya ini dibersihkan dulu gitu ya kan, dan sulit untuk dibersihkan kalau sudah masuk ke dalam evaporator. Solusinya kalau sudah masuk ke dalam evaporator itu harus dibongkar dashboardnya, dan kalau sudah dibongkar dashboardnya itu pekerjaannya pun sangat lama dan memakan biaya yang besar karena jasanya itu yang lumayan besar, resikonya besar di sini, banyak elektrik yang harus kita copot ya kan, karena benar-benar di servis besar lah itu, dibongkar total. Jadi sebaiknya ya ini dibersihkan dulu filternya atau mungkin bisa langsung diganti gitu filternya ya kalau sudah tercemar asap rokok, karena kalau dibersihkan saja itu tidak cukup gitu kalau sudah kena asap rokok dan baunya itu tidak hilang. Solusinya ya harus dibongkar, di steam di bawah gitu ya kan, dikasih cairan gitu kan, ada cairan khusus untuk aluminium. Setelah itu nanti baru dipasang kembali ke kabinnya, baru kita rapikan kembali. Jadi seperti itu ya, pertanyaan yang tadi jawabannya saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sebenarnya itu sudah dijelaskan dari awal ya Pak. Ya, betul. Nah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Bapak Romdoni ingin memberikan sedikit kesimpulan ataupun closing statement. Monggo Pak, kemudian akan kita tutup. Oke. Setelahnya. Baik, terima kasih atas kesempatan berikutnya. Jadi saya berharap setelah mengikuti sharing session ini ya,
para peserta audien ya bisa mengerti dan tujuannya bisa sampai gitu ya kan. Apa yang saya sampaikan itu pertama tadi itu dia tahu, dia mau dan dia mampu gitu ya kan. Artinya di sini dia udah mengerti ilmunya, dia sudah mengerti menganalisa kerusakannya dan juga dia bisa memperbaikinya sendiri tanpa harus datang ke seorang teknisi. Dan tentunya yang sangat penting di sini tidak mudah untuk dibohongi. Gitu ya kan, kalau setidaknya kalau kita tahu ilmunya, kita tidak mudah dibohongi. Oh, ini bohong nih, bukan seperti ini gitu ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, jagalah selalu kebersihan dalam ruang kabin. Ruang kabin, ruangan di kalau di AC rumah di kamar ataupun di perkantoran. Jadi pada dasarnya hati-hati itu ya, AC dingin itu belum tentu sehat ya, tapi AC sehat itu udah pasti dingin. Kenapa? Karena AC yang bersih itu akan menghasilkan udara yang sejuk, yang sehat dan nyaman seperti itu ya. Tapi kalau AC yang dingin tapi tidak sehat seperti tadi ada bakteri, kotoran, biasanya itu akan membuat paru-paru itu sakit, sesak napas, terus batuk-batuk gitu ya kan. Nah, itu diakibatkan oleh jamur yang menempel di dalam dinding evaporator. Dari maka itu daripada itu marilah kita jaga kebersihan di lingkungan kita dimanapun kita berada, selalu bersih, jangan jorok ya kan. Hal sepele seperti ini kita harus jadikan pembelajaran, jangan sampai nanti kalau sudah kotor seperti ini mengakibatkan hal yang fatal. Jadi solusinya adalah pastikan dengan sendirinya AC dingin itu belum tentu sehat, AC sehat udah pasti dingin. Dan yang terakhir itu adalah pada dasarnya ya, peran itu tidak akan habis kalau kita tahu letak kebocorannya itu di mana. Makanya dicari letak kebocorannya itu di mana, setelah itu kita perbaiki, baru kita diisi perannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada narasumber telah memberikan dan telah share bagaimana kita mempunyai yang telah mengajarkan kita semua untuk tentang membersihkan AC, entah itu di mobil ataupun di rumah. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Ya, Bapak Ramdhani, mohon ditutup ya screenshot-nya, jadi kita siap. bisa foto bersama. Baik, terima kasih. Nah, mohon dibuka kameranya yang bisa dibuka, jadi kita bisa untuk dokumentasi ya. Nah, kalau sudah siap, kita akan mulai dari page pertama. 1, 2, 3. Mohon izin sebentar. Kemudian page yang kedua. Page yang ketiga. Page keempat. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kepada semua para hadirin yang
bisa hadir pada siang hari ini. Saya kira waktu sudah menunjukkan bahwa kita harus berakhir dan mungkin kita akan berlanjut minggu depan lagi. Bagi teman-teman semuanya yang belum mengisi formulir untuk mendapatkan sertifikat, mohon diisi, ada di kolom chat kita. Akan saya beri waktu kurang lebih 5 menit supaya teman-teman bisa mendapatkan formulirnya, ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih kepada Bapak Romdoni atas waktu dan materinya, dan teman-teman semuanya. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.